Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Ya, ini kan ada public figure yang saat ini baru saja berangkat liburan keliling Eropa bersama keluarga, timnya dan juga beberapa karyawannya, serta ada ponakannya juga yang usia 2 bulan diajak juga. Nah, kita penasaran nih Bang, kira-kira berapa sih Bang budgeting yang harus dikeluarkan oleh seorang public figure tersebut untuk membiayai semuanya? Oke, selamat malam. Saya Dr. Prima Chandra sebagai owner dari travel yang ada di Indonesia dan diakui di Indonesia serta terdaftar di Indonesia. Bahwa paket tour ke Eropa biasa dibagi dua. Ada Eropa Barat, yang kedua Eropa Timur. Eropa Barat biasanya itu negara-negara yang ada di Eropa Barat seperti Belanda, Belgia, Perancis, kemudian Swiss, sama Jerman. Tinggal nanti dilihat apakah turunnya ke Amsterdam atau ke Perancis atau di Milan biasanya begitu. Nanti dari sana baru masuk ke tempatnya dan ke negara-negara lainnya. Ada breakdown pembiayaan untuk ke Eropa Barat tersebut yang 5 negara tadi. Pertama adalah yang paling utama adalah tiket PP. Kalau peak season itu pasti lebih mahal. Ini karena mungkin Februari, jadi sudah dianggap low season. Tiketnya itu kisaran sekitar 13 sampai 15 juta rupiah bolak-balik, mau pakai Qatar Airways, mau pakai Etihad, mau pakai Turkish, Garuda. Jadi kisaran 15 juta tiket PP-nya saja dari Suta ke negara Eropa tadi Untuk satu orang. untuk satu orang. Kemudian yang kedua adalah visa Schengen. Visa Schengen itu visa yang berlaku di negara Uni Eropa. Negara Uni Eropa termasuk Eropa Timur itu kalau sudah dapat visa Schengen bisa keliling ke semua negara Uni Eropa. Jadi harga visanya sendiri itu sekitar 90 euro dikali sekitar 17 ribuan. Kemudian komponen ketiga adalah LA, Land Arrangement. LA di sini mulai dari domestic transportation seperti bus, kereta atau mungkin mobil kecil itu dianggap LA, dan di sana plus hotel juga dan makan. Jadi hotelnya umumnya kalau paket bintang 3 dan atau bintang 4 di setiap negaranya, tergantung ketersediaan dari hotel tersebut. Plus makan pagi biasanya, jadi ada makan pagi yang memang include dari hotel tersebut. Komponen keempat adalah biaya masuk ke tempat-tempat wisata. Contoh saja misalnya ke Disneyland Paris misalnya, itu sekitar 90 euro. Kemudian kalau kita mau naik ke Swiss, ada namanya Monti Tlis, salju abadi, itu sekitar 90 euro. Biasanya kalau di Paris ada satu lagi, Museum Louvre. Museum Louvre itu 60 euro. Sisanya adalah hal-hal yang sifatnya minor gitu. Artinya mereka mungkin mau jajan, mau beli barang dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kisaran total per pack kalau ke Eropa Barat sekitar 30 juta rupiah. Itu yang kelas ekonomi pesawatnya. Kalau kelas bisnis ya mungkin tergantung pesawatnya. Mau Etihad, mau Garuda atau mungkin Qatar atau yang lainnya, kisarannya mungkin 40 sampai 50 juta tambahannya per pack. Jadi kalau kelas ekonomi per packnya 4 komponen tadi sekitar 30 juta. Tinggal ditambah ada yang kelas bisnisnya, berarti per packnya nambah lagi. Itulah komponen yang biasa disiapkan oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke Eropa Barat. Jadi mau lihat apapun sepanjang memang paketnya Eropa Barat, berarti di daerah yang di Eropa Barat saja.
tadi Swiss, Prancis, Belanda, Belgia, Jerman, jadi itu saja. Kemudian ada yang gratis di sana. Contoh misalnya kita ke Brussels, Belgia, ada namanya mannequin piece, itu bayi kecil sebenarnya, bayi kecil laki-laki di Brussels, kota ibu kotanya. Itu cuma bayi kecil dan pipis bayi kecilnya itu keluar air gitu. Nah itu salah satu ikon dari Brussels. Kemudian di tempat lain ya free semuanya, tapi yang bayar yang tadi Disneyland pasti bayar, Louvre pasti bayar. Untuk Disneyland sendiri berapa tuh? Disneyland sekitar 90 euro Untuk satu orang? Satu orang per packnya. Kalau anak-anak kalau nggak salah 80-an, 80 euro. Tinggal dipuskan saja, bisa dibeli di sana. Biasanya ke Disneyland sendiri itu apa memang udah include tadi yang misal bisnis 30 juta sudah ada include untuk masuk ke Disneyland? Berbeda. Atau di luar itu? Di luar itu artinya 4 komponen tadi itu yang harus dipenuhi orang yang berkunjung ke salah satunya Eropa Barat. Jadi ada tiket pesawat, PP, ada visa, ada lens arrangement, sama tempat-tempat wisata yang berbayar tadi. Jadi biasa exclude di situ di luar. Kalau yang free, misalnya tadi saya sampaikan mannequin piece, kemudian Atomium di Brussels juga, kemudian Plaza, satu gedung kerajaan Belgia itu free. Kemudian di Jerman ada Gembok Cinta, itu ada tuh, itu free. Tapi sisanya yang berbayar pasti akan exclude, dikeluarkan oleh masing-masing yang ingin masuk ke negara tersebut. Itu umumnya begitu. Kalau untuk ke ikon Paris sendiri, menara apa sih namanya itu? Eiffel, apakah dikenakan biaya atau? Menara Eiffel pun dikenakan biaya sebenarnya. Jadi untuk naik ke atas kisaran sekitar 30 sampai 50 untuk satu kala? Untuk satu pack, satu orang ini. Artinya yang berbayar tadi berarti ada Eiffel, ada Louvre, kemudian di Swissnya ada Montigny, di Paris saya tambah lagi ada Disneyland Paris. Sisanya tempat-tempat yang sudah include dengan paketnya. Biasanya itu paketan begitu berapa hari sih Bang? Paket itu umumnya 10 hari, jadi 8 hari di sana. 1 hari berangkat, 1 hari pulang. Jadi di negaranya tersebut itu 8 hari. Tinggal mau lamanya di mana gitu. Apakah lamanya di Paris, berarti kan mungkin lebih dari itu. Lebih dari 2 hari, jadi sisanya dibagi saja. Apakah di Paris kan hanya itu saja kan? Tidak juga, mungkin dia pengen kemana lagi yang kita nggak tahu. Kemudian di Prancis lagi yang lainnya itu silakan saja. Tapi umumnya paketnya itu di ibu kota saja. Jadi kalau ke Prancis pasti ke Paris gitu kan. Kemudian ke Itali berarti ke 2 tempat. Biasa di Milan. Milan itu pusat modenya Itali. Satu lagi di Lucerne. Lucerne itu yang tempat wisata yang sungai-sungai itu, sungai-sungai. Nah itu Lucerne. Kemudian ditambah Roma mungkin. Sisanya Jerman mungkin tadi ke Gembok Cinta. Kemudian Swiss ke daerah Engelbert, namanya Engelbert, naik ke Montigny. Amsterdam mungkin Belanda ke yang Tulip, daerah Tulip gitu. Sama yang di daerah Rotterdam yang pakai pakaian adat dari Rotterdam tersebut gitu. Paling itu. Oke, Bang, ini jika kita bicara paket dalam waktu 10 hari lah, ya kan, 1 minggu lewat. Kalau misalkan ini 2 minggu, Bang, biaya tersebut kira-kira berapa sih yang harus dikeluarkan? Kalau biaya tetap yang besar kan pesawat. Pesawat itu hampir sekitar 60% dari total biaya. Jadi kalau misalnya 10 hari, 20 hari, tinggal dihitung saja sebenarnya. Artinya yang ditambah satu, cuma LS saja gitu, land arrangement. Yang tadinya di hotel di Paris misalnya 2 malam, jadinya 4 malam. Gitu. Yang tadinya di Milan, tadinya 2 malam, jadi 4 malam. Mungkin pengen ngelihat katakanlah AC Milan sama Inter Milan di San Siro Stadium misalnya.
itu bisa-bisa saja, artinya bisa sampai 20 hari pun nggak apa-apa, karena visanya itu berlaku biasa sampai 60 hari. Jadi visa ke Schengen itu berlakunya 60 hari, artinya mau di fullin sampai 60 hari pun nggak masalah gitu. Tinggal nanti penambahannya hanya land arrangement, mulai dari hotel, kemudian busnya mungkin pakai Flixbus biasanya, dari Paris ke Brussels, kemudian dari Amsterdam ke Heidelberg itu bisa, atau kereta juga nggak masalah. Jadi di sana transportasinya bagus, bus pun aman. Bang, ini bicara kalau kita pakai paket ya, kalau non paket bengkak nggak sih bang biaya? Kita ngomong solo traveler ya, solo traveler mestinya sih lebih murah. Artinya tetap yang mahal adalah tiket pesawat. Makanya jauh-jauh hari harus mencari tiket pesawat yang paling terjangkau, itu yang paling penting. Yang kedua, nanti di sana kalau memang solo traveler itu pakai Airbnb. Jadi hotelnya pun Airbnb. Artinya bisa pesen langsung di sana. Misalnya kita mau ke Brussels misalnya dari Paris gitu. Itu pesennya dari Paris saja, Airbnb. Nah, itu untuk harga di hotel sendiri di Paris, kalau di Eropa Barat gitu ya, rate harga sendiri untuk menginap per malam dari kita ambil bintang 3 lah sampai bintang 5, rate harganya berapa sih? Kalau Eropa pasti lebih mahal, karena saya pernah ke Berlin saja untuk satu hostel, satu kamar isinya 6 orang gitu, ada kunjungan bisnis di sana. Itu satu orang kena cas 800.000, kamar mandinya di luar, itu di Berlin, negara Jerman. Kalau kita ngomong bintang, katakanlah di Jakarta yang bintang 5 tertinggi misalnya 3 juta, di sana bisa 10 juta, bahkan saya pernah hampir masuk semalam itu 30 juta. Itu di daerah Swiss, di negara Swiss, di daerah Basel. Basel itu kota seminar. Jadi tergantung hotelnya dan tergantung seasonnya. Jadi kalau memang mau solo traveler dicicil bisa, harganya mungkin bisa di bawah harga paket, tapi hotelnya hotel yang hostel sifatnya, kemudian Airbnb gitu loh. Jadi kadang-kadang kita dapat rumah penduduk gitu kan, atau mungkin asrama dan lain-lain dan lain-lain. Tinggal kalau hotel pasti lebih mahal, khususnya di kota seminar Basel, Switzerland, itu semalam 30 juta. Jadi sangat mahal, artinya satu malam saja 30 juta di Basel, di Zurich juga itu mahal juga. Tapi sisanya kalau mau lebih murah ya berarti pesan Airbnb, jadi bukan hotel, jatuhnya hostel atau rumah-rumah penduduk yang disewakan. Oke. Nah, pastikan di sana juga kita jajan kulineran nih. Untuk di Eropa Barat sendiri berapa sih kira-kira range harga untuk kayak jajan-jajan seperti di sini? Sebenarnya kulineran kalau saya lihat ujungnya food court sih. Di sana ada McD juga, ada 7-Eleven juga. Cuma ya balik lagi, kalau memang suka nasi, nah ini yang agak repot gitu. Karena di sana susah untuk dapetin nasi. Di Eropa itu McD sendiri nggak ada nasi. Jadi kalau memang mau ya silakan bawa dari rumah. Mungkin apalah gitu lah, nasi yang siap saji misalnya, atau bawa mie misalnya. Karena apa, rasanya pasti berbeda. Kalau di sana kan tidak ada campuran perasa. Jadi ya plan saja. Makanya kalau memang baru pertama kali ke Eropa atau negara asing, lebih baik siapkan mungkin saus gitu, atau mungkin apalagi terasi misalnya, mungkin mie kayak instan dan lain-lain, karena pasti tidak akan menemukan rasa yang sama gitu. Meskipun kita masuk ke sebuah restoran Indonesia, nah restoran Indonesia pun mahalnya minta ampun. Terus sekali makan bisa per pack gitu, itu sekitar 1-2 juta. Itu menu apa tuh bang? Restoran Indonesia, Menunya jadi menu apa? menu Indonesia. Ada nasi rames, kemudian ada ayam goreng. Tapi itu jatuhnya fine dining kan mahal. Jadi per pack hampir sekitar 2 juta per orang nih. Kira-kira kalau memang tujuannya solo traveler mau terjangkau, bawa bekal dari Indonesia sebenarnya.
Bang, tadi juga dia sempat membawa ada bekal makan seperti keripik, balado, ada ikan asin. Itu sebenarnya mengganggu perjalanan nggak sih nantinya di sana? Sebenarnya nggak ada masalah, karena apa? Di sana itu mahal sekali. Di sana toko atau tempat makan kayak di sininya Alfamart misalnya, atau minimarket yang ada, itu buka sampai jam 5:30 sore saja. Jadi bayangkan pada saat kita membutuhkan makanan setelah jam 6, kita masuknya ke restoran dan itu mahal. Artinya sah-sah saja seseorang atau wisatawan dari Indonesia membawa keripik, membawa rendang dan lain-lain, karena memang bisa jadi kita lapar di tengah malam. Bagaimana? Pesan oke di hotel, tapi kan pasti jadinya mahal. Kita datang ke minimarket, itu 5:30 udah tutup. Nah itu repotnya. Jadi mau bawa keripik, mau bawa apapun sebenarnya sah-sah saja, supaya bisa ada rasa gitu, karena rasanya berbeda kok. Oke Bang, jadi kesimpulannya tadi dari keseluruhan kira-kira budgetingnya berapa sih yang harus disiapkan untuk 18 orang? Oke, kira-kira kalau standar saja, misalnya kita sebut rata-rata 30. Kalau bayi di bawah 5 tahun ya mungkin setengahnya, anggap sama-sama 30. Kalau 30 kali 20 saja ada 600. Berarti sekitar 540 juta kalau 18 orang. Jadi harus disiapkan at least 540 juta. Di luar belanja-belanja branded biasanya, itu pasti lebih mahal lagi. Tapi minimum per pack 30 kali 18 berarti sekitar 540 juta rupiah. Mulai dari tiket pesawat PP dari Jakarta Suta, land arrangement, bus, tiket, transportasi, hotel dan lain-lain, kemudian visa Schengen, sama masuk ke tempat wisata yang ada di negara Eropa Barat tersebut. Jadi per packnya sekitar 30. Ada tips nggak nih Bang untuk mungkin yang lain ingin juga merasakan berkeliling ke Eropa nih Bang? Pertama, kalau mau cari terjangkau, mulai searching harga tiket yang paling murah, karena tiket hampir 60% komponen biaya. Jadi mulai dari sekarang kalau memang mau pengen ke Eropa, searching tiket. Kemudian jangan lupa tabungannya harus cukup supaya bisa di-approve visanya. Tabungan yang ada di rekening kita, karena akan dicetak ke rekening koran. Jadi upayakan minimum di tabungan kita itu ada 100 juta rupiah. Karena kalau misalnya di bawah itu kemungkinan tidak di-approve-nya besar. Nanti si petugas visanya itu akan melihat jangan-jangan mau bekerja di sana. Kemudian yang terpenting, hotelnya jangan terlalu ambil yang paling mahal. Cari yang Airbnb saja. Itu supaya memangkas biaya. Yang ketiga, bawa bekal. Jadi makanan-makanan itu lebih baik makanan yang kita bawa dari Indonesia. Itu yang paling penting. Kemudian siapkan baju-baju yang sesuai dengan musimnya. Kalau lagi musim dingin, musim salju, berarti baju-baju tebal. Nah itu tips untuk ke Eropa dan supaya nyaman, tapi tetap harus hati-hati karena banyak pencurian sebenarnya. Khusus di Paris itu pencurian merajalela sebenarnya. Mau di bus, mau di kereta, mau di hotel, bahkan di tempat wisatanya. Jadi harus hati-hati terhadap orang asing. Jangan mau diajak ngobrol oleh orang asing. Mau di Paris, mau di Milan dan lain-lain. Seperti di Milan, kita dikasih makanan misalnya untuk burung, awalnya free, padahal setelah kita kasih makanan untuk burung, kita ditagih. Jadi lebih baik jangan berbicara dengan orang asing, karena ada dugaan penipuan, karena masih penipuan khususnya di Paris sama Milan, 2 kota besar itu. Jadi hati-hati dan hati-hati. Terima kasih banyak Bang untuk ketersediaan waktunya. Selamat malam. Iya, malam.